Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di mana kita akan memperingati hari kenaikan Yeshua HaMashiach ke surga, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Yahweh. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach, hati kami penuh rasa syukur kepadamu karena begitu baiknya Engkau telah menebus kami melalui tubuh dan darahmu, dan Engkau sudah kalahkan kematian, dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebagian firman terambil dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53 yang berbunyi demikian, kenaikan Yesus ke surga. Dan dia membawa mereka keluar sampai ke Betania, dan sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar, dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Elohim. Amin. Saudara, kita sudah memperingati Jumat Agung di bulan April dan juga hari kebangkitan Yeshua HaMashiach. Dari kebangkitannya, dari kematiannya, dia berada di bumi selama 40 hari. Dan hari ini kita peringati bahwa Yeshua naik ke surga. Banyak orang bertanya, apakah benar dia naik ke surga dan apakah benar dia berasal dari surga? Itu pertanyaan yang sangat aneh. Karena apa? Di sini jelas dikatakan tadi bahwa ketika dia memberkati mereka, terjadilah dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Semua nabi-nabi, baik rasul-rasul, adalah manusia turunan Adam dan Hawa, mengalami kematian dan belum juga bangkit dari kubur. Bahkan ada nabi yang didoakan, katanya nabi sempurna, supaya bisa masuk surga. Yeshua HaMashiach nggak perlu kita doakan supaya masuk surga, karena memang dia berasal dari surga. Saudara, mengapa Yeshua naik ke surga? Hari ini saya berikan temanya, mengapa Yeshua naik ke surga? Pertama-tama, karena Yeshua berasal dari surga. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 yang mengatakan bahwa dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga kecuali dia yang datang dari surga. Jadi Yeshua HaMashiach itu kenapa dia naik ke surga? Karena memang dia asalnya dari surga, turun ke bumi, melakukan banyak mujizat, menebus dosa manusia di atas kayu salib, dan setelah dikubur, hari ketiga dia bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya, pengikutnya, baru dia naik ke surga. Yang kedua, kenapa Yeshua harus naik ke surga? Karena Yeshua adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, memang tempat tinggalnya di surga. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang bisa jadi. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ketika Yahweh ciptakan alam semesta ini, dia berfirman. Firman itu adalah Yahweh sendiri.
tadi firman itu telah berubah menjadi manusia, itulah Yeshua HaMashiach. Jadi kenapa Yeshua naik ke surga? Karena Yeshua adalah Yahweh yang tinggal di surga, maka dia kembali ke tempat asalnya, yaitu di surga. Dan kita tahu bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi demikian. Ya, bagaimana Thomas mengatakan, Filipus mengatakan, ayat 8 yang berbunyi demikian. Filipus berkata kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Yesus berkata kepadanya, telah demikian lama aku ada bersama kamu, dan engkau belum mengenal aku, Filipus. Siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Apakah engkau tidak percaya bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Firman yang kukatakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dia sendirilah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika tidak, percayalah juga kepadaku karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi kita tahu kenapa Yeshua naik ke surga, karena dia adalah Bapa yang berubah menjadi manusia, maka dia melakukan tugasnya sehingga dia kembali ke surga. Memang tinggalnya di surga, asalnya di surga. Yang berikutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus membuktikan bahwa dia menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang sudah menerima dia. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3 berbunyi demikian. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Makanya dia naik ke surga untuk sediakan tempat bagi anak-anaknya. Saudara, jangan saudara berpikir kalau saya jadi orang Kristen dijamin masuk surga. Tidak. Agama Kristen tidak menjamin engkau masuk surga. Tapi yang menjamin engkau masuk surga adalah Yeshua HaMashiach. Bagaimana caranya supaya engkau menjadi anaknya? Engkau harus terima dia di dalam hatimu dan bertobat sungguh-sungguh, dipimpin Roh Kudus setiap saat, hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Maka ketika dia datang kembali, karena tadi kita peringati bahwa dia naik, tapi dia datang lagi nanti menjemput hanya anak-anaknya yang taat pada firman Yahweh, yang melakukan firman Yahweh, yang hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi mengapa dia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Hanya anak-anaknya yang akan dijemput. Orang yang hanya percaya Yeshua, orang yang hanya sekedar ikut-ikutan ibadah, itu nggak akan dijemput karena belum menjadi anaknya. Jadi kalau engkau jadi anak Yeshua HaMashiach, hidup di dalam buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, dan engkau juga hidup di dalam kasih. Bagaimana kasih itu vertikal dan horizontal, di mana di Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 39 dikatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam 2 hukum inilah tercakup 10 hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi
hanya anak-anaknya yang dijemput. Makanya dia naik ke surga, sediakan tempat tinggal bagi anak-anaknya. Yang berikutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus akan memberikan Roh Kudus. Dia naik ke surga, digantikan Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12, yang 13 sampai 13 berbunyi demikian. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu, dan apabila dia sudah datang, dia akan menempelak dunia mengenai dosa, dan mengenai kebenaran, dan mengenai penghakiman. Mengenai dosa, sesungguhnya karena mereka tidak percaya kepadaku. Dan mengenai kebenaran, karena aku pergi kepada Bapakku dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan mengenai penghakiman, karena penghulu dunia ini telah dihakimi. Aku masih mempunyai banyak hal untuk mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Namun bila mana Roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang telah dia dengar, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang, yang akan datang. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu sangat penting. Ketika Yesus HaMasiah naik ke surga, memang dia harus naik ke surga. Tadi saya sudah jelaskan untuk menyediakan tempat bagi kita. Tujuan berikutnya agar yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kita menghadapi roh-roh jahat, tidak kelihatan, tapi dia selalu berkeliaran. Iblis itu berkeliaran di mana-mana mencari orang-orang dapat ditelannya supaya bimbang, takut, cemas, selalu khawatir. Itu roh setan. Tetapi Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera bagi kita. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kita sudah ditegaskan sumber damai sejahtera itu bukan karena uang banyak, bukan karena berhasil, bukan karena kita dihargai orang, tetapi sumber damai sejahtera itu adalah Roh Kudus. Makanya Yesus HaMasiah naik ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan bagi anak-anaknya, bagi umat manusia. Kehadiran Roh Kudus itu membawa manusia hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi bersyukurlah kita punya penolong namanya Roh Kudus, bukan manusia. Kalau manusia ada keterbatasannya, kalau mungkin ada orang menganggap patung atau dewa itu nggak bisa berbuat apa-apa karena benda mati, nggak bisa menolong kau. Roh nenek moyangmu pun nggak bisa menolong kau. Tapi yang bisa menolong kau hanya Roh Kudus. Makanya bersandar kepada Roh Kudus. Itulah tujuan Yesus naik ke surga, yaitu supaya Roh Kudus dicurahkan. Berikutnya, mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia memberikan jalan dan kebenaran kepada kita. Di dalam
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berdemikian, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Saudara perhatikan di sini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang bisa membawa engkau ke surga adalah Yeshua HaMasyiah. Bukan perbuatan baikmu, bukan amalmu, bukan nabi-nabi, bukan rasul-rasul. Semua itu manusia punya kekurangan. Tapi Yeshua HaMasyiah tadi datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Jika engkau ingin masuk surga, hidup dalam Yeshua, karena cuman Dia yang bisa bawa engkau masuk surga. Karena tadi dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1, jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Hari ini kita peringati dia naik ke surga. Dia sudah ribuan tahun yang lalu dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Sebentar lagi dia akan datang menjemput anak-anaknya yang hidup kudus dan benar. Sesuai dengan firman Yahweh, jika engkau masih membenci orang, iri hati, dengki, melakukan percabulan, perzinahan, atau penipuan, engkau tidak akan mungkin dijemput. Hanya orang-orang yang hidup kudus dan benar yang akan dijemput. Jadi bersyukurlah bahwa Bapak kita itu sangat baik. Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga, Dia utus Roh Kudus agar bisa menolong kita, mengajari kita setiap saat. Maka siapkan dirimu. Kenaikan Yeshua HaMasyiah ke surga menyediakan tempat yang indah. Di sana tidak ada lagi tetesan air mata, nggak perlu cari nafkah lagi, nggak perlu bekerja. Kerjaan kita hanya memuji menyembah Yahweh setiap hari, dan di sana tidak ada malam. Maka siapkanlah dirimu untuk selalu memuji menyembah Yahweh itu setiap hari. Karena apa? Itu persiapanmu supaya dijemput oleh Bapa di surga, Yeshua HaMasyiah. Dan yang bisa bawa kau masuk surga bukan juga nama gerejamu, doktrin gerejamu, bukan agamamu, tetapi engkau hanya bisa masuk surga melalui Yeshua HaMasyiah. Karena tadi udah dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kenapa dia jalan? Karena dia yang datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Kenapa dia kebenaran? Karena dia adalah Yahweh atau firman Yahweh berubah menjadi manusia, ya. Dan hidup, dia pernah mati 3 hari tapi hidup kembali, dia kalahkan kematian, dia membuat mujizat dan naik ke surga. Nabi-nabi masih dalam kubur, tetapi Yeshua HaMasyiah hanya 3 hari dalam kubur, dia bangkit, dan setelah 40 hari di bumi, dia naik ke surga. Hari ini, siapkan hatimu, hiduplah dalam Yeshua HaMasyiah. Lihat tanda-tanda zaman, kedatangan Yeshua HaMasyiah yang kedua kalinya sudah semakin dekat. Dia datang segera menjemput anak-anaknya yang setia, yang hidup kudus dan benar. Maka berjaga-jaga engkau dan berdoa setiap saat, supaya kapanpun dia datang, engkau tidak tertinggal. Pasti dibawa masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur punya Bapa yang sangat baik, telah menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu, telah menguduskan kami, membenarkan kami, dan menjamin keselamatan kami. Inilah kami anak-anak-Mu, kami bersyukur Bapa sudah sediakan tempat bagi kami di surga, dan Engkau akan datang lagi